Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Puluhan nasabah koperasi di Sukabumi, Jawa Barat Jumat siang menggeruduk kantor cabang koperasi untuk menuntut pengembalian dana yang mereka investasikan di koperasi tersebut. Ya, sementara itu Kepolisian Polrestabes Makassar sudah mendapatkan hasil tes DNA dari 7 bayi yang diduga diaborsi oleh kedua orang tuanya di sebuah kamar kos. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Puluhan nasabah koperasi yang mengaku sebagai korban gagal bayar menggeruduk kantor cabang KSP Sejahtera Bersama yang berlokasi di Jalan R.E. Mata Dinata, Cikole, Kota Sukabumi, Jumat siang. Mereka menuntut pihak koperasi untuk segera mengembalikan uang mereka yang tertahan. Para nasabah ini merasa dibohongi lantaran hingga saat ini tidak ada kejelasan soal pengembalian dana yang mereka investasikan di KSP Sejahtera Bersama. Sementara itu, Kepala Cabang Sukabumi mengatakan kewajiban pembayaran bagi hasil baru terbayarkan kepada 400 dari 1.400 nasabah yang aktif. Sebanyak 24 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online togel di berbagai daerah di Banten. Dari 24 tersangka tersebut, 18 orang menjadi pengepul dan 6 orang sebagai pemasang. Polisi menyita barang bukti berupa 20 unit ponsel, uang tunai, 3 buah kartu ATM, 1 buku tabungan, dan puluhan kupon rekapan. Menurut keterangan petugas pada Jumat, para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menerima hasil uji tes DNA dari 7 janin yang diaborsi oleh kedua orang tuanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tes DNA terhadap ketujuh janin itu, polisi mendapati seluruhnya identik dengan DNA dari kedua orang tersangka. Menurut polisi, pada Jumat dengan hasil ini pihaknya akan mempercepat proses pemberkasan tersangka. Sebelumnya, 7 janin bayi ditemukan di sebuah kamar kos dan sempat menghebohkan warga. Kejadian ini terjadi pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan CNN Indonesia. Dua tersangka pembobol kendaraan roda 4 yang aksinya terekam oleh CCTV saat beraksi di SPBU kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap oleh polisi. Ya, sementara di Jakarta, aksi pencurian sepasang spion mobil terekam kamera pengawas. 2 orang tersangka hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk melakukan aksinya. Oh, kan belakang. Oh, 10 orang. Kasus pembobolan kendaraan ini terjadi di SPBU kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhir Juli lalu. Dari rekaman CCTV tampak 2 tersangka mendekati mobil box yang terparkir saat pengemudinya sedang mengisi ulang kartu tol elektronik. Hanya dalam hitungan detik, tersangka berhasil membuka pintu mobil box kemudian menggasak tas berisi uang tunai 2 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Berbekal rekaman ini, unit Reskrim Polsek Cikupa meringkus tersangka AS dan FP di rumah kontrakannya di Curug, Tangerang pada 2 Agustus lalu. Dalam keterangannya pada Jumat sore, Kapolsek Cikupa AKP Imam mengatakan kedua tersangka sudah 2 kali melakukan aksinya di lokasi yang sama dengan modus membobol pintu mobil menggunakan kunci letter T maupun memecah kaca mobil. Pelaku mengincar kendaraan bermotor roda 4 truk atau minibus yang sedang beristirahat di rest area maupun di SPBU. Jadi modusnya dengan cara merusak handle mobil, kunci. Apabila dia tidak bisa merusak dan kelamaan, dia melakukan pecah kaca. Berboncengan sepeda motor, 2 orang pria terlihat mondar-mandir di Jalan Mangga 7, Matraman, Jakarta Timur sambil mengamati sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan pada Jumat pagi. Salah satu tersangka kemudian menghampiri mobil dan naik ke atas kap mobil untuk mencopot spion mobil sebelah kiri. Setelah berhasil, ia berpindah untuk mencopot spion sebelah kanan. Usai mendapat 2 spion mobil, kedua pencuri itu melarikan diri. Menurut keterangan pemilik mobil, ia sudah 2 kali kehilangan spion mobil di kawasan itu.
Habis sholat subuh yang saya tahu. Kalau kejadian yang ini udah yang ketiga kali. Terus Di mobil ibu sendiri? kalau mobil saya udah 2 kali. Udah dua kali. Yang pertama 1 spion, yang ini yang kedua kali 2 spion. Kini korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.